ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di ruangan Cat Victory Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan akan ASN yang profesional, produktif, dan berkinerja tinggi sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, merit system, dan indeks profesionalitas ASN, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penilaian potensi dan kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara profesional, objektif, dan terukur. Selanjutnya, dalam penilaian kompetensi ini, kita akan menggunakan metode assessment center dengan prinsip multi simulasi dan multi asesor serta dilaksanakan berbasis CAT. Dapat kami laporkan bahwa kita akan menggunakan penilaian berbasis CAT dengan alat penilaian yaitu psikotes, analisis kasus, dan wawancara kompetensi. Kegiatan penilaian kompetensi ini telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 pada seluruh perangkat daerah dengan total peserta untuk tahun ini mencapai 2.100 orang yang dinilai kompetensinya, atau sejak tahun 2019 mencapai 3.947 orang. Sebagai informasi, penilaian kompetensi hari ini adalah yang ke-39 dari total 39 perangkat daerah atau yang terakhir di tahun 2022. Kegiatan ini intens dilaksanakan sejak tahun lalu untuk seluruh perangkat daerah. Peserta kegiatan ini adalah para pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, serta pelaksana dengan total peserta 94 orang yang dibagi dalam 2 hari. Hari ini adalah hari pertama dan akan dilaksanakan penilaian kompetensi bagi 60 ASN, dan besok akan dilaksanakan penilaian bagi 34 ASN lainnya, ditambah peserta susulan dari perangkat daerah lainnya. Akhir kata, atas nama panitia kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPD Provinsi NTT atas dukungan dan komitmen pengembangan SDM ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Assessment Center, serta semua pihak yang terkait yang telah membantu dan mendukung sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Selanjutnya kami mohon Presiden Christine untuk memberikan arahan dan juga kepada Ibu Kepala BPD Provinsi NTT untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. ASN berkompeten NTT 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat hadir di tempat ini, dan juga terutama Bapak Ibu peserta. Saya lihat dari wajahnya penuh dengan kesegaran, bahagia untuk mengikuti kegiatan penilaian potensi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi NTT. Kami dari Badan Kepegawaian Negara, khususnya dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT yang segera merespons adanya peraturan mengenai manajemen talenta, peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta, yang merupakan salah satu kontribusi utama juga untuk mewujudkan sistem merit. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini instansi pusat, daerah semakin giat untuk melaksanakan manajemen talenta, karena pimpinan menyadari betul bahwa manfaat dari manajemen talenta ini adalah untuk pengembangan kompetensi para pegawainya, untuk pengembangan karir pegawainya, dan juga untuk rencana suksesi. Dan dengan demikian diharapkan manajemen talenta yang dibangun ini akan mempercepat pelaksanaan sistem merit di semua instansi. Nah, dalam pelaksanaan manajemen talenta ini diawali dengan perlunya ada data mengenai
potensi dan kompetensi yang diperoleh dari penilaian kompetensi yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Untuk pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian, saya yakin betul teman-teman asesor SDM aparatur dari provinsi mengikuti atau mengacu pada peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggara penilaian kompetensi PNS. Karena apa? Karena Assessment Center Provinsi NTT sudah terakreditasi A. Seperti itu artinya Assessment Center Provinsi NTT sudah layak melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Nah, di dalam peraturan BKN tersebut juga sudah ditetapkan NSPK, norma standar prosedur kriteria yang memuat mengenai metode yang digunakan, kemudian asesor, siapa yang berhak untuk melaksanakan penilaian kompetensi ini, kemudian standar hasilnya juga sudah ditetapkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa standar ini perlu dilakukan atau ditetapkan untuk menjamin hasil penilaian kompetensi. Saya kira Bapak dan Ibu pasti berkeinginan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman asesor harus betul-betul menggambarkan potensi, kompetensi, kapabilitas Bapak Ibu sekalian. Dan juga Ibu kabar, hasil dari ini saya juga yakin bahwa akan ditindaklanjuti oleh BKD. Ditindaklanjuti untuk proses pengembangan baik kompetensi, karir maupun untuk rencana sukses. Saya kira Bapak dan Ibu itu saja. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini akan memberikan kontribusi pada manajemen talenta. Dan satu lagi yang kami informasikan di awal Bapak dan Ibu, bahwa saat ini kami sedang mengembangkan instrumen kompetensi sosiokultural. Namun apa yang kami kembangkan ini nanti tidak akan masuk dalam mapping manajemen talenta, akan berada di luar, karena isinya adalah berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme. Seperti itu. Jadi intoleransi dan radikalisme ini akan menjadi pertimbangan pimpinan. Jadi sekedar konsep yang kami bangun bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan BNPT, bahwa konsep ini tidak akan disampaikan kepada pegawainya, tetapi akan menjadi pertimbangan pimpinan. Jadi kalau Bapak dan Ibu potensinya bagus sekalipun, tapi nilai intoleransi dan radikalismenya ada atau tinggi, kira-kira seperti itu, maka ini menjadi pertimbangan dari pimpinan. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Ibu Kamen, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami berharap bahwa apa yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini benar-benar serius, tetap santai, supaya tidak stres, sehingga benar-benar menggambarkan kemampuan, potensi Bapak Ibu semuanya bisa terpotret dengan baik oleh teman-teman asesor. Dan hasilnya benar-benar juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi NTT. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Yang saya hormati Pak Nyoman sebagai asesor utama dan Ibu Christine sebagai asesor SDM aparatur media. Jadi kita hari ini sangat berbahagia, terutama saya, karena ketika Assessment Center ini didirikan oleh teman-teman saya, almarhum Pak Kemenkara, dan saya bergabung di BKD, maka saya merasa penting assessment ini harus kita dorong untuk hasil yang optimal.
Dan hari ini terbukti bahwa komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 39 perangkat daerah, ini perangkat daerah yang terakhir. Kami melakukan penilaian kompetensi, dan secara khusus saya berterima kasih kepada BKN dan khususnya Pusat Pengembangan Kompetensi yang memberi Assessment Center terakreditasi A. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Saya sama teman-teman asesor dan teman-teman di TKD, ini hari baru saya buka untuk listing. Saya tidak mau kita B, karena jujur kalau kita A, percaya diri kita semakin tinggi, baik di Nusa Tenggara Timur maupun di mata nasional. Dan itu terbukti bahwa sampai hari ini dari pihak Universitas Nusa Cendana dan Universitas Timor serta dari satu swasta PGR sudah menggunakan Assessment Center untuk penilaian kompetensi. Apa yang disampaikan Ibu Christine tadi bahwa manajemen talenta, pemerintah Provinsi NTT punya komitmen dan itu sudah ada Pergub Manajemen Talenta nomor 67 tahun 2021. Dan kami juga sudah mempunyai aplikasi manajemen talenta yang berakhir di 9 kota. Teman-teman saya sekarang sedang mengisinya. Saya minta untuk 1-2 perangkat daerah kita lengkapi, sehingga dalam waktu dekat minimal kita sudah tetapkan setiap ASN, khususnya beberapa perangkat daerah untuk ada di manajemen talenta di kota yang beberapa. Saya lakukan juga satu hal, ketika kita selesai melakukan penilaian ini, kami menyampaikan hasilnya kepada pimpinan perangkat daerah, dan beberapa perangkat daerah sudah feedback kepada kami bahwa mereka sudah sampaikan ke semua ASN, dan ada juga yang sudah tindak lanjuti dengan peningkatan kompetensi. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan, dan saya juga terima kasih kepada BKN setiap tahun dalam rapat koordinasi nasional. Ada 5 kategori yang diberikan penghargaan. Di tahun ini, Provinsi NTT mendapat 3 penghargaan, antara lain. Yang pertama, kompetensi, penilaian kompetensi sendiri, kategori kompetensi. Yang kedua, kategori perencanaan dan mutasi. Dan yang ketiga, yang menurut saya membanggakan saya sebagai Kepala BKD dan teman-teman, kami mendapat implementasi manajemen ASN terbaik dengan tools NSPK. Dan itu juga sejalan dengan kemarin tanggal 8 untuk Christine, saya mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menerima anugerah meritokrasi. Baik, kami baru baik. Kalau saya lihat BKN sudah sangat baik. Perlahan-lahan kami akan menuju bersama baik, dan ini butuh komitmen kita semua. Akhir kata, saya selaku Kepala BKD mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Nyoman dan Ibu Christine. Pak Nyoman kali yang kedua, Ibu Christine yang pertama. Walaupun Ibu Christine sudah melihat di atas kerja di lembaran kerja elektronik, tapi hari ini akan mengawal secara langsung. Akhir kata, dengan meminta restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, semoga penilaian kompetensi untuk perangkat daerah yang terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi. Di bawah branding, kami punya branding ASN berkompeten, NTT Maju. Semoga apa yang Ibu Christine sampaikan tadi dapat kita terapkan di waktu-waktu